Oke, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novriel Babagai. Saya berasal dari Desa Lemelu. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik khotbah yang sangat luar biasa menurut saya, dan saya percaya ini merupakan salah satu khotbah yang sangat memberkati bagi saudara-saudara yang terkasih. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kasih-Mu. Pada malam hari ini kami dari anak-anak-Mu mau mendengarkan suatu renungan. Biarlah apa yang kami dengarkan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas suatu ayat firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjuk bagaimana hidup kita di dalam Kristus, yang dimana ini mencakup hubungan aktif kita dengan Allah dengan melalui doa yang tekun dan berani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu doa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan, harapan, permintaan pujian kepada Tuhan. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa doa merupakan salah satu nafas bagi orang Kristen, yang dimana di setiap hembusannya itu penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita dapat belajar 3 poin yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu mintalah. Kata meminta sebagai ungkapan kebutuhan dan iman kita kepada Tuhan. Tuhan mengundang untuk menyampaikan permohonan kita. Doa bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi komunikasi yang penuh kepercayaan. Saudara-saudara yang terkasih, doa bukan hanya sesuai rutinitas, tetapi ini merupakan kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus. Di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan suatu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang dimana kita diajak untuk meminta kepada Tuhan. Yang kedua, carilah. Doa sebagai pencapaian kehendak Allah atau pencarian kehendak Allah. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Mencari bukan hanya soal jawaban, tetapi juga mencari hati Tuhan. Dalam pencarian kita belajar mengenai karakter dan rencana Allah, yang dimana di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13, kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat firman Tuhan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 itu sangat jelas bagaimana apabila kita mencari Allah dengan segenap hati, itu akan menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita mencari Allah bukan hanya sekedar untuk menemukan jawaban, tetapi kita mencari apa yang menjadi maksud Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjut di poin yang ketiga, yaitu ketuklah. Ini sangat luar biasa, yang dimana ketuk sebagai tindakan iman yang gigih. Ketukan menunjukkan ketekunan dan keberanian. Tuhan menghargai doa yang tidak mudah, menyerah,
Tetapi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8, di sana menceritakan perumpamaan tentang janda yang gigih meminta keadilan, yang dimana meminta dengan sungguh-sungguh gigih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah 3 pembelajaran yang kita dapat pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, meminta sebagai ungkapan kebutuhan dan iman. Yang kedua, carilah, yang dimana sebagai pencarian kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ketuklah sebagai tindakan iman yang gigih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa aplikasi yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, jadikan doa sebagai gaya hidup, bukan hanya saat darurat. Yang kedua, latih dirimu untuk berdoa dengan iman, bukan hanya dengan keraguan. Dan yang ketiga, dorong jemaat untuk membentuk kelompok doa atau waktu teduh pribadi yang konsisten, yang dimana kita harus berdoa secara konsisten. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah renungan kita pada malam hari ini. Saya harap kita bisa terberkati melalui firman ini, yang dimana kita diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami dari anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian kecil dari sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada malam hari ini kami dapat tanamkan dalam hati kami dan kami dapat praktekkan di setiap langkah kaki kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan mau beristirahat. Biarlah Engkau berkati juga kami, agar di mana besok kami dapat bangun dengan keadaan baik adanya. Bapa di sorga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.